Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ani Anggraini, dan rekan saya, Badi Atus Solihah dan Laras Ihsanokanda. Kali ini kami akan membahas materi tentang cara mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja. Terkadang terdapat seseorang yang sangat bekerja keras, sehingga merasa sudah banyak meluangkan waktu dan menghabiskan banyak dana untuk keberhasilannya dalam berbisnis. Akan tetapi, ia belum mendapatkan banyak keuntungan atau belum merasakan kemajuan bisnisnya. Jika kita bisa memanfaatkan 24 jam dalam sehari, terutama di saat kita bangun dari tidur, terkadang dalam setengah dari jam tidur, kita berperilaku seperti biasa dengan mengimplementasikan autopilot, atau satu penelitian yang menunjukkan 90% dari hari itu. Selanjutnya, jika kita ingin sukses dalam berbisnis, maka membutuhkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pilihlah kebiasaan baru. Kita memerlukan satu perubahan kebiasaan untuk mencapai kesuksesan bisnis yang lebih besar. Lalu perubahan apa yang kita inginkan? Jika kita ingin fokuskan untuk memulai kebiasaan baru, akan tetapi perlu diingat bahwa kebiasaan lama tidak mati begitu saja. Selanjutnya adalah identifikasi rutinitas lama yang ingin diganti. Jadi tentukan kebiasaan lama yang akan diganti. Untuk mengganti kebiasaan bukan hal yang mudah, akan tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Lalu apa yang kira-kira ingin kamu ubah? Jadi memang untuk merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik memerlukan effort yang lebih. Jadi hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Diperlukan kebiasaan-kebiasaan sehingga kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan yang lebih baik lagi. Akan tetapi bukan berarti kebiasaan buruk itu tidak bisa diubah. Bisa diubah, akan tetapi memerlukan waktu untuk menjadi kebiasaan yang lebih baik lagi, seperti itu. Selanjutnya adalah identifikasi yang didapatkan dari rutinitas lama. Rutinitas lama itu terbentuk dari setiap individu itu sendiri. Inilah saatnya kita introspeksi diri. Rutinitas lama itu timbul dari kebiasaan kita yang berdampak negatif pada kinerja di kantor yang mungkin tidak kita sadari. Kadang kebiasaan buruk ini bisa terjadi dari suatu hal yang sepele, namun memberikan pengaruh yang besar, seperti ide-ide yang diberikan tidak sesuai dengan zaman sekarang, yang mengakibatkan kondisi perubahan itu menurun. Kita harus memperhatikan suatu hal buruk yang dilakukan dan berusaha mengubahnya secara perlahan. Sehingga mengidentifikasi lebih lanjut apakah rutinitas lama yang kita laksanakan selama ini berdampak buruk untuk diri kita atau baik untuk perusahaan dan lain sebagainya, atau tidak berdampak baik untuk kita dan lingkungan kita. Hal tersebut bermanfaat atau tidak, seperti itu. Apa yang bisa kita ambil atau reward apa yang bisa kita ambil dari kebiasaan tersebut. Jika hal tersebut bermanfaat, maka perlu dipertahankan. Akan tapi jika hal tersebut berdampak buruk untuk kita maupun masyarakat yang ada di sekitar kita, baik untuk perusahaan dan lain sebagainya, maka hal tersebut harus ditinggalkan. Misalnya, seperti contoh yang ada dalam artikel, kita perlu mengecek email setiap hari. Jadi dalam mengecek email itu perlu dilaksanakan atau tidak. Kalau mengecek email itu bermanfaat, dengan mengecek email kita tidak meninggalkan berita-berita yang ada di dalam beranda kita dan tidak meninggalkan sesuatu. Ketika kita tidak mengecek email, maka kita akan meninggalkan suatu berita dan itu penting, maka hal tersebut tidak bermanfaat. Jadi untuk mengecek email setiap hari itu perlu dilakukan, akan tetapi kita harus membatasi diri kita. Jika ingin mengecek email, ya cek email saja, jangan sampai membuka aplikasi lain yang itu bisa menghabiskan waktu kita dan itu tidak bermanfaat untuk diri kita maupun perusahaan dan lain sebagainya. Next,
Selanjutnya adalah identifikasi isyarat untuk rutinitas yang ada. Tanyakan pada diri kita pertanyaan untuk mengidentifikasi isyarat untuk rutinitas atau kebiasaan yang Anda lakukan. Misal, kamu ada di mana? Di kantor, di meja saya. Jam berapa? 8.10 pagi sampai 8.30 pagi. Bagaimana keadaan emosi Anda? Ingin memulai hari dengan produktif. Tindakan apa yang mendahului rutinitas Anda? Mendapatkan secangkir teh dan duduk. Dengan demikian, isyarat tersebut akan memberikan dorongan utama untuk rutinitas kita. Dalam menjalankan kegiatan, kita harus mengetahui apa yang harus diubah dan apa yang harus dikelola. Jadi, dalam mengidentifikasi isyarat tersebut, kita dapat mengetahui apa yang kita kerjakan dalam sehari itu. Jadi, dengan demikian, kita dapat merubah kebiasaan buruk, kita dapat mengetahui kebiasaan buruk dan mengelolanya seperti itu, dan mempertahankan apa yang sudah baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Memiliki rencana untuk kebiasaan baru. Setelah mengetahui isyarat dan kebiasaan lama, kita harus memilih bagaimana kita merespon untuk memulai rutinitas atau kebiasaan baru. Kebiasaan baru apa yang ingin Anda kembangkan? Perubahan kebiasaan menurut definisi adalah perubahan yang panjang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan antara 66 dan 260 hari untuk berhasil memasang kebiasaan baru di atas kebiasaan lama. Sehingga, untuk membuatnya lebih mudah, fokuslah pada satu perubahan kebiasaan pada satu waktu. Kita juga perlu mengakui pekerjaan atau kebiasaan buruk yang sering dilakukan. Hal tersebut terjadi karena kita begitu terikat dengan cara kita bekerja, sehingga sulit untuk melihat perubahan. Namun, terdapat orang-orang di sekitar kita yang mampu menunjukkan kebiasaan buruk kita dalam bekerja sehingga mampu memberikan perubahan untuk memperbaiki kinerja kita. Mengubah kebiasaan terkadang membutuhkan eksperimen atau kegagalan yang mengulang dari waktu ke waktu. Tapi, begitu Anda memahami bagaimana kebiasaan bekerja, akan tetapi setelah kita mampu mengidentifikasi isyarat reward, maka kita akan mendapatkan kekuatan atasnya. Terima kasih. Ada salah katanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.